Ya, pemirsa, ini baru pertama kali kemudian diungkapkan bahwa kasus Vina ini satu hal, ada substansi hukum yang memang harus diselesaikan. Tapi ada hal lain yang kemudian muncul dari diskusi malam ini, bahwa ada dugaan operasi senyap untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang masuk melalui kasus Vina. Tadi dikatakan bukan Peradi, bukan ya Bang? Ya. Tapi bukan Bu Elsa, tapi patut diduga ada operasi ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya nanti Abang saya dulu. Sampaikan ya. Ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan, terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujaran kebencian kepada Kapolri. Supaya bahwa Kapolri ini ada dua hal yang mereka ingin, itu Kapolri di bawah TNI, Kapolri atau ganti minimal Kapolrinya. Ya, Polri di bawah TNI atau itu di media sosial. Di media sosial. Dan yang saya ngenes sekali itu pernyataan ujaran kebencian kepada polisi sangat keras. Dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian, dari Kapolda, itu dibikin potongan-potongan video yang sangat tidak. Siapa itu maksudnya Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar iya, saat ini? Iya, banyak sekali. Pak Wiyagus berarti ya? Terus sudah ditangkap. Dideskripsikan? Kepala dibilangin kepalanya nggak bagus. Saya pedih sekali, kan itu institusi ya. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada Propam, ada Kompolnas. Kalau memang mereka melakukan sesuatu ya kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu kan bisa secara internal memperbaikinya. Bukan dibuka umum dan kemudian yang paling... Itu yang Bu Elsa lihat, bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Bukan itu aja, saya aja sama Rasman ini juga benar-benar jadi babak belur. Di media sosial Ibu semua dibully. Padahal kan kita bicara Bu Elsa, Bang Rasman. Iya. Dibully luar biasa. Ada monyet di kebun binatang Surabaya lepas wajah saya, jadi saya monyet gitu. Tapi nggak apa-apa, itu risiko pekerjaan. Kita lawyer kita bekerja sesuai dengan surat kuasa dan kita harus belajar KUHAP. Memang kita harus kuasai KUHAP. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau murni ini hukum, tidak ruwet kasus ini. Hanya dua. Kalau urusan Peggy, tinggal kita tunggu Prapit. Kita tidak boleh mengintervensi persidangan, karena itu sangat mau komen. Ya, kita hormati itu. Kita hormati. Nggak mau komen siapa yang benang, siapa kalah. Itu kan itu gimana pembuktian. Serahkan pada proses persidangannya. Kepada yang terpidana ini, ya upaya dia mau PK, carilah novum. Soal nanti berhasil atau enggak kan bukan urusan saya. Tugasnya adalah menjaga semua saksi-saksi kunci dan diperkuat dengan saksi-saksi lain yang saya siapkan. Oke, silakan. Begini, saya ini sudah berpengalaman di teror. Pernah dikirim kepala kambing busuk, pernah diancam tembak. Tapi Bung Aiman, ini baru saya ungkap. Iya. Ini yang harus saya ungkap malam ini. Sejak saya bicara tentang kasus ini yang katanya saya diduga memihak, Bung Aiman, kalau saya live di sini saja tidak kurang dari 15 kali teror masuk ke sini. Teror? Lihat enggak tadi? Maksudnya apa? Telepon masuk, teror saya. Ini sedang live ini, Bang. Bicara kasar, binatang dan lain-lain. Makanya saya pasang ini dan saya tutup. Anda kan lihat tadi. Berulang-ulang. Bahkan itu sering di video call, tapi saya angkat karena kita sejatinya petarung. Tapi tidak masalah bagi kita. Kenapa? Itulah integritas dan cara berpikir yang harus saya tunjukkan. Maksud saya belum tentu benar. Setidaknya saya punya prinsip hidup. Yang kedua, kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasus ini dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah
pelaku ini adalah anak jenderal. Ingat dulu Bung Aiman. Ya. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jenderal? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang sudah ada pra-peradilan. Mau ada mengajukan PK. Tunggulah. Tapi serbu terus. Kita dihajar terus. Dan jelas mereka bilang bahwa Polri tidak mampu menjalankan tugasnya. Kan itu yang ada sekarang rame. Nah karena itulah tugas kita menjelaskan rekan-rekan semua bahwa terhadap kasus ini jangan pernah Anda berpikir kalau Anda tidak kenal kita terus Anda maki-maki, kita mundur. Tidak. Tapi Anda zolim kepada orang yang tidak Anda Dan kenal. tadi Anda katakan misalnya Bung Rasman bahwa orkestrasi operasi Senyap itu nyata. Ya kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya. Cuma digelapkan matanya pakai masker. Tuh keluarga saya tahu. Sebentar. Sering. Ini jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong Bukan itu. sekali dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya tidak takut. Untuk apa sama saya? Nggak jelas. Saya bilang kau di mana? Ngomong apa itu? Kau jelaskan nama kau di mana? Kau datang jumpai saya. Abang bilang Dia seperti itu. suruh mundur. Hei botak, kau jangan bela-bela Polri. Sering. Nggak peduli sama saya. Dikatakan seperti itu. Aduh, itu keluarga saya, anak saya semualah. Saya aja dibilang dibayar berapa kamu, Nenek? Jadi saya heran. Saya kasih Oleh contoh ya. Polri. Itu WhatsApp atau apa? Gini, Kak Elsa. Di- Kak Elsa ini di masih WhatsApp baru. ada. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu ini dia ikut. Enggak, Bisa buka ini tadi, bukan Kak? 3 Aku bela minggu, kakak ini. 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu ini kakak ikut, aku udah sebulan setengah. Tadi begitu Adinda bilang. Ya, ini baru- ini kita bukan mulai. pertama kali, ini Kita eksklusif buka ya, di sini, saudara. kita buka Ancaman-ancaman di luar sini, biasa. live Oke. acara ini 99% menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Coba bisa. Aduh, Aduh. Oke. kita buka aja Ini kalau nggak percaya. eksklusif ini. Ini belum pernah. Abang baru pertama Iya. kali cerita, belum pernah Aduh, cerita ke saya saya. kan nggak mau bilang. Oke. Tuh, masuk lagi telepon itu. Tuh. Saya nggak tahu siapa ini. 0856 sekian pakai sekian. paspor, kirim paspor. Oh. Masuk itu, baru kita ngomong lagi. Tapi lambangnya lambang Lambang Tribrata itu. paspor, Paspor. lambang paspor. Nih, Padahal kita semua prodeo ya Pak. Rekan-rekannya semua tahu. sebentar ya teman-teman semua. Ini biar kita buktikan gitu. Nih, bayangin nih. Oh, ini komen. Nih. Oke. Dari iNews. Iya. YouTube iNews. Aiman, kayaknya temannya si Rasman. Botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh. Oh, sekarang saya yang dibully. Aiman loh itu. Boykot Aiman. 1 jam bersama Elsa dan Rasman si botak. Udah botak Kak. Padahal dia berhijab. Ya, si ini botak. semua komentarnya negatif semua dan Ada yang sekarang menyerang bilang- saya. Ada Dan yang sekarang bilang, menyerang saya itu. Iya, udah nyerang. Jadi Iya. padahal Adinda Aiman ini adalah orang yang berbicara dalam konteks kenetralan untuk mengungkap kebenaran. Saya sangat dukung rakyat bersuara ini. Kenapa? Karena dia netral, makanya saya mau buka suara di sini secara terang benderang. Itu jelas data. Anda harus dukung itu. Tepuk tangan dong. Iya. Nah, yang kedua, Saya boleh lihat ya. bayangkan ya, anak saya Adinda Insang, begitu dimulai, langsung anak saya bilang, jangan marah-marah ya, jangan marah-marah ya, jangan dengarkan, jangan lihat chattingan, jangan lihat komen-komen. Kak Elsa baru Iya. 2 minggu. Ini banyak sekali. Boykot Aiman. Boykot Boykot. Aiman. Dan Ya. dibilang kalau saya diundang katanya TV-nya busuk. Lupa dia sudah jutaan yang sudah nonton ini semua. Anda tidak bisa mengukur kemampuan orang dan Anda tidak akan bisa memuliakan atau merendahkan orang. Tuhan yang akan memuliakan dan kita bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi pesan saya, adik-adik mahasiswa, para netizen dan kita semua. Saya satu saja, Bung Aiman. Janganlah gara-gara kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil kepada dia. Jadi kami ini dengan Kak Elsa dan teman-teman punya perspektif lain, punya pemikiran lain, punya pandangan hukum lain terkait kasus ini. Beri ruang yang sama kepada kami, yang sama dengan pembela dari pihak yang Anda dukung-dukung itu. Karena banyaknya orang belum tentu benar. Sedikit kalau dia nyata, itulah yang benar. Terus apa yang harus disalahkan? Saya.
Tidak. Apakah Pak Ruli? Tidak. Apakah Bung Insang? Tidak. Kak Elsa dibenarkan? Tidak. Kita hanya cari kebenaran adanya di pengadilan. Oke, 1000 orang pun yang berbicara tetap nilainya Baik, 1. baik. Kecuali di muka pengadilan. Baik. Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Baik. Rob. Saya nggak mau terlibat dengan Bung Ruli Rasman dan panggil, itu ya. ya silahkan aja ya. Saya hanya fokus kepada masalah hukumnya saja gitu. Karena tidak ada yang menuding siapapun gitu ya. Ya, gitu. Tapi Jadi- ini ada indikasi dan lain sebagainya, entah dari mana begitu kan. Silahkan saja lah itu. Cuman saya fokus pada masalah hukum. Saya membela klien saya yaitu para terpidana dan keluarganya semuanya. Itu. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah mengumpulkan bukti. Nah, salah satu pengumpulan bukti ini yaitu buktinya kemarin kami mengadukan Pak Pasren di Mabes Polri. Itu salah satu buktinya. Kalau memang tidak terbukti ya silahkan nanti Bu Elsa Ya. buka laporan baru ke kita atau dan silahkan aja gitu. Tapi Bapak bukan. ya, tapi maksud saya akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Untuk mana nanti kita dapatkan untuk menjadi novum. Oke. Nah, Akan ini diajukan PK ya, Iya, Pak untuk Ruli ya? PK. Jadi Oke. saya nggak mau dilibat-libatkan ini dengan masalah politis, masalah saya nggak ngerti lah. Jadi saya fokus kerja, tim kami fokus kerja untuk masalah ini adalah membela klien kami. Dan itu adalah menjadi salah satu tugas kami. Baik, oke. Baik, nanti saya akan beri kesempatan terakhir di segmen paling akhir di Rakyat Bersuara. Tapi apapun yang kemudian muncul di sini, tadi saya tegaskan tidak ada yang menuding siapapun, apakah peradilan dan lain sebagainya, bahwa ada indikasi, bahwa terasa ada operasi senyap dari pihak yang mana tidak paham, tapi itu bisa dirasakan. Tujuannya adalah yang didugaan, yang jadi dugaan adalah untuk ketidakpercayaan terhadap Polri dan mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ada satu. Sebelum saya lupa. Bayangin ya. Anak dari OB di kantor saya. Anak kandung dia. Hanya gara dia posting, dia dukung pernyataan saya. Habis dihajar. Itu baru tadi ngadu ke saya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bukan selebgram dan lain sebagainya. Come on. Saya nggak tahu, di Kenapa Instagram Anda saya juga begini mungkin sekarang ramai. Siapa yang menggerakkan Anda semua? Oke, Itu baik. aja. Baik, kita akan segera kembali tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.